Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan sukacita bersama kita semua boleh ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau mau dilihat proses kemerdekaan suatu bangsa hampir sama dengan proses kemerdekaan satu jiwa, di mana sama-sama terbebas dari belenggu dan menekan yang membatasi gerak dan langkah. Namun yang membedakannya adalah pembebasan satu bangsa dibebaskan oleh bangsa lain, sedangkan kemerdekaan satu jiwa dibebaskan oleh diri sendiri. Diri sendiri yang dimaksudkan adalah ego, nafsu, di mana ego dan nafsu itu keinginan yang buruk dan dampak yang tidak baik bagi diri sendiri, bahkan juga bagi orang lain. Desakan di dalam diri yang bertentangan dengan hati nurani, dan ini adalah bentuk pembatasan yang halus, dan orang tidak menyadari kalau jiwanya sedang dijajah oleh ego dan nafsu. Kemerdekaan adalah hak asasi setiap manusia. Merdeka diartikan adalah terbebas dari perbudakan, intimidasi, penjajahan, dan beragam bentuk tindakan kekerasan. Kehidupan merdeka akan memungkinkan setiap orang berjuang untuk mengisi kemerdekaan dalam hidupnya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam surat yang pertama, Rasul Petrus menulis nasihat kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang atau perantau yang tersebar dari berbagai tempat wilayah kekaisaran Romawi. Maksud Petrus pendatang atau perantau adalah orang yang tidak hidup tetap di tempat itu dan mereka hanya mencari kehidupan. Ia menggunakan istilah menumpang di dunia untuk menunjukkan bahwa kita juga adalah orang-orang pendatang dan perantau di dunia ini, Bapak, Ibu, dan saya. Satu waktu juga kita akan keluar dari dunia ini. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat itu kondisi orang percaya mereka diperlakukan di tanah-tanah perantauan. Mereka ada yang ditolak, mereka juga ada yang mendapat perlakuan baik. Namun lebih banyak mereka diperlakukan yang tidak semena-mena. Ketidakadilan menjadi bagian bagi hidup mereka. Mereka difitnah, ditindas. Mereka yang menjadi hamba tidak dianggap oleh tuannya sendiri. Disinilah walaupun dalam kondisi tertekan, Petrus tidak memberikan nasihat. Petrus tidak memberikan sesuatu hal yang mampu untuk memampukan mereka, seperti pengharapan, penghiburan. Namun justru Petrus meminta mereka untuk berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan mereka yang tidak adil. Petrus menulis surat ini untuk mengingatkan agar mereka menyatakan sikap hidup yang baik sebagai pengikut Yesus. Dengan berbuat baik, mereka mampu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang dimaksudkan yaitu ego, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan hidup mereka tetap kudus dan taat kepada Tuhan. Petrus menyatakan
Walaupun mereka menderita, namun berbuat baik adalah pembelaan diri terbaik dan merupakan nilai tambahan bagi orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di sini Rasul Petrus mengingatkan agar karena Allah Israel, Allah orang percaya, mereka harus patuh dan tunduk kepada raja, pejabat tinggi negeri, dan semua lembaga manusia negeri di mana mereka berada. Tunduk kepada para wali yang ditugaskan dan memiliki otoritas untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Dan tidak kalah pentingnya, Petrus juga mengajak orang percaya untuk menghormati orang yang berbuat baik kepada mereka. Karena itu, perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Selagi Ia masih memberikan kesempatan bagi kita tinggal di dunia, berbuatlah sesuai dengan kehendak dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah kita miliki. Hiduplah sebagaimana orang merdeka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Meskipun mereka menggunakan kemerdekaan untuk kekuasaan mereka, mereka menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk menutupi kejahatan mereka. Janganlah kita goyah, namun hidup sebagai hamba Tuhan yang setia dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Surat Petrus 2 ayat 16 mengingatkan, jika kita hidup sebagaimana layaknya orang merdeka dalam namanya sebagai hamba Tuhan, harus berhati-hati agar tidak mempergunakan kemerdekaan yang sudah kita miliki untuk berbuat jahat atau menutupi kejahatan. Jika kita hidup sebagai hamba Allah yang setia, maka kita tidak mudah terseret oleh hawa nafsu dunia. Rasul Paulus menutup nasihat, Rasul Petrus menutup nasihat sebagai suatu didikan bagi kita semua untuk selalu belajar menghormati orang lain, mengasihi saudara-saudara, dan hidup takut akan Tuhan, sebab Allah adalah Raja bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sesuai pembacaan kita di saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita ambil untuk menjadi bagian hidup bagi kita. Yang pertama, teladan dalam berbuat baik. Sejatinya kita semua, Bapak Ibu dan saya, adalah orang-orang pendatang, perantau di dunia ciptaan Tuhan ini. Kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Kita hanya menumpang sementara, dan pada waktu Tuhan kita pun akan keluar dari dunia yang fana ini. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu dan hidup yang sementara ini untuk menunjukkan sikap teladan yang baik kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab untuk menunjukkan cara hidup yang baik sebagai orang percaya dalam bentuk perbuatan baik. Karena perbuatan baik tidak memandang siapa kita, tidak memandang status bahkan kedudukan yang kita miliki. Namun melalui hati kita, pikiran yang positif, kita dapat melahirkan perbuatan yang baik kepada sesama orang. Walaupun orang-orang itu telah melakukan hal-hal yang tidak adil kepada kita, dengan cara hidup kita yang baik, nama Tuhan tetap dipermuliakan.
Yang kedua, taat kepada Allah dan tunduk kepada pemerintah. Artinya, kita sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara, kita harus melakukan hak dan kewajiban secara dengan baik. Tuhan tidak ingin kita sekedar menjadi orang Kristen yang tidak berkontribusi bagi pemerintah dan bagi negara kita. Bukankah mereka yang menjadi pemimpin di dalam dunia ini, mereka yang diutus, mereka yang dipercayakan untuk berkuasa dan memerintah kita? Terserah mereka ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka sesuai dengan keinginan daging mereka. Namun tugas kita sebagai orang percaya harus menyatakan kasih kita, hormat kepada kita, kepada mereka. Sebab sesungguhnya dengan perbuatan kita demikian, itu berarti kita menunjukkan sikap hidup kita yang baik dan kita menghormati Allah kita sebagai kepala bagi hidup ini. Yang ketiga, hidup sebagai orang merdeka. Artinya, salib Kristus telah menjadi lambang kemerdekaan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Darah anak Allah yang kudus telah mengangkat dan memerdekakan kita, telah menyucikan kita dari belenggu dosa dan pemberontakan. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang merdeka. Tuhan telah membebaskan kita, telah memberikan kemerdekaan bagi kita. Mari, janganlah kita berbuat dosa lagi. Pakailah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam dunia ini, supaya Allah tetap dipermuliakan. Jangan kita memakai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hal-hal duniawi, sesuai dengan keinginan daging kita. Anggap saja kita mempermalukan Tuhan. Dan apa artinya pengorbanan Yesus di tiang kayu salib untuk memerdekakan kita sebagai orang percaya? Kalau kita hidup dalam keinginan daging kita dan tidak ingin bertobat. Hari ini juga kita sudah masuk pada minggu pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Sebagai suatu bangsa, kita sudah terbebas dari penjajah, dan seharusnya kita mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang baik dan positif untuk membangun bangsa kita lebih baik lagi ke depan. Marilah kita melangkah maju dengan tekad dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi anak Tuhan, warga gereja, dan juga warga negara yang baik, dengan sikap hidup menghormati sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, dan yang lebih khusus takut akan Tuhan. Maka lewat hidup kita, kita boleh menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini, dan kehidupan kita selalu diberkati. Tuhan menolong kita lewat firman-Nya. Amin.